Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selaras, Sentra Edukasi Layanan Konsultasi dan Informasi Disabilitas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selaras hadir dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan disabilitas. Semoga hadirnya Selaras sebagai pendukung untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu mewujudkan pendidikan yang tuntas berkualitas untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selaras, Sentra Edukasi Layanan Konsultasi dan Informasi Disabilitas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selaras hadir dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan disabilitas. Semoga hadirnya Selaras sebagai pendukung untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu mewujudkan pendidikan yang tuntas berkualitas untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selaras, Sentra Edukasi Layanan Konsultasi dan Informasi Disabilitas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selaras hadir dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan disabilitas. Semoga hadirnya Selaras sebagai pendukung untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu mewujudkan pendidikan yang tuntas berkualitas untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selaras, Sentra Edukasi Layanan Konsultasi dan Informasi Disabilitas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selaras hadir dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan disabilitas. Semoga hadirnya Selaras sebagai pendukung untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu mewujudkan pendidikan yang tuntas berkualitas untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Selaras, baik lagi dengan aku Fadli. Pada kali ini di podcast Selaras, ini topiknya luar biasa keren banget. Karena ini pasti banyak banget dibutuhkan oleh ibu-ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Yaitu topiknya adalah mengupas gaps diet, peran diet khusus pada anak berkebutuhan khusus. Pada episode kali ini aku tidak sendiri, ditemani dengan narasumber yang luar biasa kerennya, yaitu Ibu Dr. Honoris Causa M. Yuni Raharja. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Perjalanan Jakarta pasti ya seperti itulah. Kalau bisa dikondisikan, ditanyakan kondisi jalanan Jakarta gimana, macet nggak, pasti sudah. Pasti itu. Sedikit-sedikit ada. Sedikit-sedikit ada. Ibu, kalau kita membahas tentang gaps, gaps itu apa sih, Bu? Oke, cerita tentang GAPS dulu ya. Jadi GAPS itu secara keilmuan itu berasal dari Specified Carbohydrate Diet, ya. Itu dikembangkan dulu sama Dr. Sidney Haas tahun 1920. Jadi bukan barang baru, Kak. Oke, barang lama itu ya. Barang lama, kan? Ya, lebih tua dari kita. Terus untuk GAPS itu sendiri, foundernya Dr. Natasha Campbell McBride. Ya, dia itu mengembangkan bukunya aja pertama kali yang keluar itu tahun 2004. Oh, aku usia setahun. Untuk bikin buku itu kan nggak cepet ya, Ya, betul. betul. Berarti kan dia sudah menerapkan ini tuh jauh dari 2004, betul ya. Nah, dan kalau misalnya Dr. Natasha itu sendiri, dia kebetulannya ya punya anak juga spesial. Oh. Ya, punya anak spesial. Sekarang anaknya udah lulus kuliah, kalau nggak salah ambil bisnis, kalau nggak salah, saya juga lupa. Tapi yang jelas dia masuk ke Foundation Institute-nya dari GAPS. Nah, anyway. Karena dari pengalaman sendiri dan Dr. Natasha itu kan dia seorang ahli syaraf dan juga ahli gizi, maka terbentuklah protokol. Protokolnya itu dibilang GAPS. GAPS itu singkatan dari apa? GAPS itu kan GAPS, ya. Jadi dia singkatannya dua, satu Gut and Psychology Syndrome, yang satu Gut and Physiology Syndrome. Artinya apa? Yang satu ke badan, satu ke pikiran. Orang ada gangguan di badan, ya, apapun itu, dari sesimpel diare, konstipasi, nggak naik berat badan, sampai banyak lah gitu ya. Nah, itu akarnya dari saluran pencernaan. Nah, kalau ke psikis, ya, dari orang Alzheimer, skitso, bahkan kalau misalnya pikun, ya. Nah, kalau untuk anak-anak ADHD dan autism ini kan termasuk anak-anak. Ya, anak-anak. Tapi itu dia termasuk keduanya. Jadi di fisik masuk, di psikis juga masuk, begitu kata GAPS itu. Jadi kuncinya kita mesti beresin di saluran pencernaan dulu. Jadi kuncinya satu itu ya, pencernaan dulu itu. Pencernaan. Nah, kalau misalkan untuk kondisi GAPS diet ini efektif, apakah hanya efektif pada anak yang tadi dibilang autisme, ADHD, lalu dengan kondisi neurologis gitu, atau bisa dengan semua anak? Saya kalau ditanya GAPS itu bisa membantu untuk orang usia berapa? Nah, kalau saya terakhir itu saya bantu bahkan dari newborn. Sampai ke yang udah sepuh. Kalau newborn problemnya apa? Problem gak mau nyusu. Gak mau nyusu ya. Kalau bahasa kerennya nursing strike lah atau apapun gitu ya. Atau bahkan sekarang banyak banget problem GERD pada anak-anak, pada baby ya. Itu bisa terbantu sama GAPS. Terus misalnya yang udah sepuh nih ya, yang seperti saya sebutin tadi, selama dia mau at least lah ya menjalankan pakem GAPS, itu sudah bisa terbantu. Dia nggak mau ganti total deh pola makannya gitu ya, tapi kan di GAPS itu ada pakem-pakemnya yang perlu dijalankan untuk memperbaiki si saluran pencernaan itu. Selama dia menjalankan itu pasti sudah membaik. Oh, gitu ya.
asal konsisten ya, Bu. Mhm. Kan banyak kan orang kan susahnya itu adalah konsisten. Ada 2. Heeh. Kalau misalnya nggak konsisten mahal di suplemen. Itu Kalau tadi itu iya, masalahnya itu. heeh. Nah, kalau misalkan fase-fase dalam GAPS diet itu ya, Mhm. Bu, berapa lama sih prosesnya, Bu? Oke. Mhm. Jadi kalau misalnya si GAPS protokol itu Mhm. dia kalau namanya protokol ya, Iya. protokolnya itu banyak ya. Bahkan untuk puasa pun ada Ya. protokolnya. Mhm. Puasa pun ada protokolnya. Iya. Terus untuk yang misalnya autoimun ya, Mhm. atau bahkan cancer pun bisa terbantu sama Wah. ya aku pernah berapa kali membantu yang cancer dan autoimun juga. Nah, tapi in general, secara general itu protokol itu terbagi menjadi 3. Satu tahap intro atau tahap pengenalan, tahap penuh dan tahap lepas. Mhm. Nah, saya mulai dari mana gitu kan? Mhm. Berapa lama? Mhm. Nah, itu masing-masing. Kalau misalnya kondisinya itu PR-nya banyak nih di badan, Mhm. ya pasti kita arahkan ke intro. Ya. Oh gitu. Terus, aduh tapi saya nggak bisa. Banyak loh ya. Mhm. Inilah nggak bisa gini, apa segala macem lah ini Ya, dan ya, itu. ya. Oke, jalankan dulu di tahap penuh. Ya, Ya, ya. tahap penuh. Ya, kalau tahap lepas namanya juga udah lepas ya. Iya, Udah ya. lepas, udah siap-siap dilepas gitu. Iya. Kalau untuk berapa lamanya ya per masing-masing kondisi Mhm. sih. Tapi paling enggak itu dijalankan. Misalnya mau jalan cepat pun mungkin seminggu. Seminggu di setiap tahapan. Ah. Tahap intro itu ada 6 tahap. Mhm. Ya, tahap 1 sampai tahap 6. Kalau misalnya satu tahap itu 1 minggu, Mhm. this is like the least ya, yang Ya, minimumnya. ya, minimum. Berarti 6 minggu kamu coba di tahap intro, tahap awal. Mhm. Dan saya yakin itu pasti akan make a lot of difference. Kamu pasti akan bingung, kok nih anak saya mendadak mau ngeliat muka saya ya? Iya, ada perubahan yang luar Iya, biasa. kok nih anak saya mendadak dipanggil nengok ya? Nah, Heeh. kok mendadak nih anak? Misalnya seperti banyak banget Hmm. ya. Dan biasanya kalau orang tua nggak peka, guru peka. Oh iya, karena kan setiap hari ketemu di sekolah. Betul. Dan kan misalnya ketika dikasih instruksi apa gitu kan Mhm. gurunya nanti kasih laporan, "Mami sekarang anaknya begini." Karena itu yang saya lakukan juga Ah. ya. Dulu awal-awal saya juga nggak ngeh. Mhm. Terus gurunya ya karena saya kan komunikasi baik dengan gurunya, "Oh ya by the way anak saya juga special need." Oh, Ya. jadi Tapi pas lah ini ya. narasumbernya pas nih. Narasumbernya pas ini. Ya, jadi sekarang anak saya itu usianya 17 tahun ya. Aha. Ya alhamdulillahnya sih kalau orang yang ketemu anak saya itu bilangnya, "Masa sih anak ibu ini autis sudah bagus banget kok, udah ini loh segala Mhm. macam," gitu. Dan boleh dibilang saya juga harus berterima kasih dengan GAPS, saya sudah menjalankan GAPS itu untuk mungkin ya kurang Mhm. lebih ya 10 tahun. Wah. On and off ya. Iya, Kalau ya. kita lagi jalan-jalan kita bocor Kakak. Kalau kita lagi holiday gitu ya Iya. bocor, balik rumah lagi udah itu Cheat lagi. day lah, cheat day. Ya betul, kalau balik rumah balik diet lagi Iya, iya. gitu. Tapi kalau misalkan orang tua ini suka bingung gitu ya, Bu ya. Hmm. Kalau misalkan kita mengikuti diet ini tuh menunya gitu loh, Bu. Oke. Ngatur menunya itu yang bikin bingung kita gitu. Ibu bisa kasih nggak dicontoh menu yang bisa dibuat setiap hari lah buat makanan sehari-hari apa Oke. gitu, Bu? Jadi gini, kalau misalnya kita bicara GAPS, maka Iya. ada pakemnya yang perlu dijalankan. Tadi kan saya ceritakan protokol banyak tuh. Iya. Mau jalanin protokol yang manapun, Mhm. ada pakemnya yang perlu dijalankan. Yang pertama kita itu harus menghindari Iya. segala sesuatu yang sifatnya inflamatori. Mhm. Ya, jadi apa? Nasi kalau bisa. Ngomong nasinya pelan-pelan ya. Karbo lah. Nggak mau hilang dari ya. nasi lah, Indonesia Kalau lah. misalnya sampai masih tetap mau makan nasi pun ya udah makan. Tapi karbo tepung-tepungan yang selain nasi itu di stop. Jadi kalau misalnya mau cheating ya, karena Iya, kita orang Indonesia cinta nasi. nasi Nggak bisa lepas masih dari lah. nasi. Ya cinta nasi masih nggak apa-apa lah. Tapi yang lain-lainnya itu di stop. Kentang, ubi, singkong stop. Ya. Iya. Tepung mokaf, tepung whatever tepung stop. Hmm. Ya, karena itu gula semua. Dan ketika makan masuk ke perut ujungnya jadinya gula. Semua jenis tepung ya, enggak. Iya. Kalau orang Indonesia kan banyak kan tepung terigu ya dikonsumsi. Iya. Kita mentang-mentang tepung terigu aja, Betul, tepung beras boleh. Betul, dan ketika musuh kan cuma satu yang dimusuhin gitu kan. Tapi ketika stop itu pasti ada perubahan. Anaknya akan lebih tenang. Ya, itu yang pertama. Iya. Ya. Terus UPF ya. Mhm. Ya, kalau misalnya anaknya kepengen jajan-jajanan kayak sosis, bakso, bikinlah ya. Iya. Kalau emaknya sibuk Jumat, Minggu ya, Sabtu Iya. ya di rumah prakarya. Weekend. Masukin ke freezer gitu kan. Stok gitu ya. Stok. Terus kita perlu juga salah satu pakem GAPS itu adalah kaldu. Mhm. Ya, kaldu. Kaldu itu nggak perlu pakai yang
semehong-mehong apa gitu Iya. harganya, nggak perlu Rebusan ya. salmon. Ya nggak perlu lah. Salmon kalau beli tulangnya juga murah kakak. Oh iya. Iya, coba deh ke Oh. salah satu supermarket gitu. Oh, ada itu Bener-bener, di supermarket. bener-bener murah, Oh, aku baru tahu, murah, murah. Itu even less than 50,000 for the whole fish. Berarti tulangnya pun boleh ya? Ya, memang kalau misalnya kaldu kan kita nggak hanya dagingnya tok, jadi tulang semuanya, Ya. tulang, lemak, jeroan semuanya itu boleh. Ya, At malah itu least- yang sehat. Yes. Ya. At least kalau nggak mau banget mahal, ceker ya tadi Iya, dibilang ya. betul ceker gitu kan, kulit, lemak, nah Mm-mm. itu. Terus fermentasi. Hmm. Fermentasi itu wajib. Fermentasi kalau yang paling gampang ya, Mm-mm. cuka apel. Ya. Oh iya, cuka apa Tapi banyak kalau lah ya, sekarang. misalnya yang mau staple food dari Sea Gaps-nya itu ada namanya sauerkraut. Mhm. Itu sauerkraut itu apa sih? Acar. Acar Jerman namanya. Tapi acar orang Indonesia kan beda. Ya, jadi acarnya itu sebenarnya sayurannya bisa macam-macam, Ya. walaupun memang secara ilmiah itu terbukti nih. Iya. Fermentasi cabbage kol ini bisa membantu perbaikan leaky gut lebih cepat. Mhm. Tapi kalau misalnya mau bikin dari timun, mau bikin dari beet, mau bikin dari apapun itu bisa. Oh iya. Ya, tapi jangan pakai gula dan jangan ada Iya. tambahan cuka. Kalau orang Indonesia kan pakai gula sama cuka, Iya. jadi acar. Iya. Sama nasi kayaknya goreng orang- juga. Sama Gitu nasi ya. goreng ya. Nah, kata acar itu sendiri kan dari bahasa India ya. Oh, aku Tapi baru tahu. saya coba inget-inget nih, acar di India itu dia kayaknya juga nggak pakai gula. Kalau saya nggak salah ya. Oh, iya. Ya, jadi dia kayak sepertinya nggak ada tambahan gula. Sepertinya, saya mungkin Hmm. salah. Ya, tapi jadi memang acar itu makanan fermentasi itu bukan barang baru untuk di setiap culture, di setiap kebudayaan Ya. tuh pasti ada jenis fermentasi. Mhm. Dan boleh dibilang bisa. Ya, Ya. kalau misalnya di Indonesia mungkin ada fermentasi ikan. Ya. Ya. Ikan asin termasuk fermentasi nggak? Sering banget punya kayak gitu. Aduh itu. Kalau nggak ada pepeannya boleh ya. Kalau nggak ada pepeannya, kan sekarang kan banyak yang tambahan-tambahan Iya. itu yang bikin ikan asin tuh nggak sehat ya. Tapi kalau misalnya fermentasi itu banyak macam. Bahkan hampir semua fermentasi itu bisa. Ya, itu Berarti yogurt bisa. Iya, tapi diutamakan yang non dairy dulu. Oh ya. Karena kalau dairy anak misalnya yang mengkonsumsinya itu ada lactose intolerant atau misalnya ada sensitif ke kasein dan sebagainya, itu akan menimbulkan reaksi. Sesuai dengan kasusnya. Betul. Jadi lebih fokus ke lactoferment aja. Lactoferment. Banyak orang tua yang justru bingung gitu harus mulai dari mana untuk diet khusus kayak gini gitu kan. Oke. Apa langkah pertama yang paling Punya sederhana panci. aja nih? Punya panci. Punya lah pasti ibu mah. Yakin. Kalau nggak punya panci punya pen. Jadi panci itu ya peralatannya, dan jangan terkecoh juga ya. Ini juga banyak banget nih kesalahan emak-emak ya. Saking sayang sama anak, di approach sama yang jualan, pancinya mehong kakak gitu Oh, ya. iya. Sekian juta. Oh demi anak Dibeli. beli gitu ya. Padahal enggak. Yang penting itu stainless 316. Mereknya bebas. Ya. Kenapa 316? Karena kalau di bawah itu masih banyak campuran besinya. Oh gitu. Gitu ya, masih banyak campuran aluminiumnya. Dan ketika kita manasin, aluminium itu kan salah satu bentuk metal yang paling lunak ya, dan paling gampang memuai, itu bisa masuk ke makanan. Makanya jangan heran kalau misalnya anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang begitu diminta sama dokter atau misalnya praktisi tes, ini kok bisa banyak logam berat gitu kan. Padahal kayaknya anak saya nggak ngemutin besi gitu kan. Oh, anak gue merkurinya banyak gitu, dari mana? Nah, salah satunya itu dari makanan, karena leaky gut jadi kebocoran ya. Jadi Ya, jadi kan kebocoran misalnya nih kita makan ya, saluran makanan kan dari mulut sampai ke anus. Berarti kan kalau kita muntah darah atau kita BAB darah berarti ada something wrong. Yes. Nah, demikian juga makanan masuk ke badan kita gimana? Itu ada yang namanya villi kalau dalam usus kita. Nah, dia masuk, villi itu bentuknya kayak handuk, kayak babat. Iya. Jadi makanan masuk ke darah itu lewat villi menyerap. Nah, sekarang kalau misalnya terjadi gangguan pencernaan, villinya ini botak. Villinya ini pelontos. Akhirnya yang seharusnya kesaring itu blast masuk. Jadi partikel makanan yang tidak tercerna secara sempurna masuk ke saluran darah. Itu yang bikin muncul reaksi alergi, muncul reaksi autoimun. Itu yang bikin logam-logam yang kita makan, baik contoh misalnya gini, banyak makan bayam, banyak zat besi gitu kan. Iya. Nah, udah masuk loh tuh zat besi ke darah. Iya. Dari zat besi masuk ke darah. Nah, sama darah juga kan ada polisinya, sel darah putih. Sel darah putih. Ya. You don't belong here gitu kan, diambil akhirnya dibuang. Kalau misalnya bisa kebuang, kalau nggak bisa kebuang, segala sesuatu yang sifatnya metal, logam berat itu akan ketarik ke organ tubuh yang terbuat dari lemak. Iya. Otak salah satunya. Ya, makanya
orang anak-anak dengan gangguan leaky gut, Hmm. dia punya istilahnya leaky brain. Hmm. Contoh dari anak-anak yang punya leaky brain apa? Gangguan sensori. Oh. Makanya anak special need nggak bisa nih pakai kerah kayak gini. Oh gitu ya? Ya, nggak bisa nih. Contoh ya, misalnya Ah, pakai cincin atau pakai segala sesuatu yang melekat ke aksesoris. badannya. Nggak mau dipeluk, nggak mau injak rumput, jijian ini dan itu. Itu gangguan dari leaky gut, Oh. leaky brain. Oh. Nah, jadi balik lagi, caranya gimana mulai? Punya satu panci. Hmm. Kenapa? Karena biarpun kita emak-emak nggak bisa masak, rebus air bisa kan ya? Iya. Nah, rebus air dicemplungin ayam satu bisa kan ya? Iya. Cemplungin lagi sayuran bisa kan ya? Campurin dah tuh garam di Jadi lada kayak gitu. sop ya? Ember, udah jadi itu. Udah satu. Hmm. Langkah pertamanya selama bisa bikin kaldu, bisa mulai gaps. Tapi nggak ditambahin garam gitu ya, Bu? Atau udah gurih Tambahin dong. oh boleh ya? Ya dong. Apalagi udah terbiasa ketemu MSG ini dan itu, Hmm. kalau misalnya cuma nggak pakai garam, tantrum anaknya. Oh bisa, oh kayak gitu Tantrum ya? maksudnya anaknya nggak mau makan ya, bukan Oh tantrum iya, nggak mau oh gitu nggak mau ya. makan gitu ya? Iya. Berarti kalau gitu bisa lah, gampang lah bikinnya sop Bisa, kayak gitu ya, bisa, sop ayam. bisa. Dagingnya bebas, selama halal, toyib, sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Iya. You can use whatever meat. Di Australia banyak orang yang sampai pakai daging kanguru untuk Oh. menghindari reaksi ke anaknya. Oh iya, iya. Ya, kenapa saya bilang seperti ini? Karena agak sedikit kontroversi nih ngomongnya. Iya. Jadi karena contoh gini deh, ayam itu herbivore, carnivore, atau omnivore, Kak? Ayam itu herbivore ya? Herbivore ya. Aku lupa lagi pelajaran IPA itu. Aduh, ilah, balik sekolah nanti Iya, SD kebalik ya. lagi deh. Jadi ayam itu omnivore. Hmm. Ya, omnivore, tapi dia itu lebih ke carnivore sebenarnya. Hmm. Kenapa? Karena ayam hobi kaisin tanah. Iya, Apa yang dia cari? Apakah sampah? Enggak, makan. Ya, kadang-kadang aku gedek tuh. Misalnya ada dengar orang bilang, jangan makan ayam yang itu ya, mereka gali-gali sampah, makan sampah. Ayam itu cuma segini mulutnya, bagaimana dia makan sampah gitu kan? Tapi kan dia cari itu kan cacing. Ya. Iya. Tapi sekarang seberapa banyak ayam yang makan cacing? Seberapa banyak ayam yang makan maggot? Rata-rata ayam mereka makan dedek. Mereka makan pakan. Jadi everything, all the food source, semua sumber makanan yang kamu tahu sudah berubah dari bentuk aslinya. Oh. Bahkan Dari ini sumbernya. yes, bahkan termasuk jagung, ya tadi kita cerita jagung sebelum acara dimulai, beras, sayuran dan sebagainya. Istilah-istilah GMO ya. Iya. Nah, itu udah jadi alien semua. Makanya kenapa kita mesti eman-eman apa yang kita makan, apa yang kita kasih ke anak kita. Itu salah satu penyebabnya kenapa anak kita punya banyak sekali gangguan. Kalau misalnya saya cerita tentang anak saya sekarang kan 17 tahun ya. 17 tahun yang lalu waktu saya pertama kali kepo-kepoin tentang ini apa sih autis ya. Iya. Itu 1 in 45. Jadi setiap 45 kelahiran ada satu yang autistik dengan kondisi berat. Nah, sekarang anak saya 17 tahun ya. Terakhir kali saya cek data CDC lah ya, Amerika lah ya, Indonesia nggak ada yang kerajinan ngecek ya, survei aja ya belum benar-benar terstruktur kan ya, apalagi untuk anak-anak spesial. Data CDC terakhir itu 1 dalam 25. Oh. Jadi setiap 25 kelahiran ada satu anak yang dengan kondisi dalam tanda kutip parah. Kalau misalnya kita mau bilang kondisi anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang ini adalah genetik atau generation, then it will take longer time. One generation berapa? Sekitar 20 sampai 30 tahun, betul? Dan ini kan belum sampai 20-30 tahun. Yeah. Angkanya udah next exponential. Iya. Oke. Jadi dari mana lagi kalau bukan dari makanan? Oh iya. Berarti harus perhatikan juga tuh kayak gitu ya. Sangat. Kan apalagi kalau misalkan sekarang tuh embel-embelnya adalah organik. Ayam produk organik. Kayaknya ada tendensius gitu ya ketika ngomong organik itu, kayaknya tendensius betengnya organik ya apa sih gitu ya. Idealnya memang ya. Tapi saya ketika mengajarkan GAPS ke teman-teman, saya itu nggak memaksakan perlu memakai organik. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyamakan dompet orang. Yes, betul, setuju. Jadi saya selalu ngajarin itu do the best that you can afford. Misalnya saya punya klien dari Kalimantan, sugih lah orangnya ya. Tapi di sana nyari ayam organik sampai botak juga susah, ya mesti diimpor dari Jawa. Dan dari Jawa ke sana perjalanan itu mungkin dari seminggu lah. Ya gitu kan, dan itu nggak sehat. Dan itu lebih nggak sehat, ya karena daging mentah, ya itu tidak boleh ada di luar suhu ruangan lebih dari 2 jam.
Oh. Nah, jadi kalau sekarang banyak dengar berita keracunan-keracunan ya, Mhm, mungkin they don't know this information. Iya. Ya. Jadi ini tadi nggak di-rehearse ya. Nah, jadi kalau misalnya kembali lagi orang yang tinggal di luar Jawa terus harus beli ayam dari Jawa, ayam mentah, Iya. itu nggak kondusif. Mhm. Ya. Jadi coba tetap cari, misalnya memang tinggalnya di Kalimantan, cari di Kalimantan makanan yang aman. Kalau misalnya anaknya cocok dengan ayam negeri potong yang beli di pasar, ya wes lakukan. Kamu makan ayam organik, bukan artinya ayam organik itu buruk ya. 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 Do the best that you can afford. Tapi Hmm. bukan jaminan orang yang udah makan organik, orang yang udah makan sehat itu pasti jaminan sehat. Ya. Kalau misalnya otaknya kuku, Mhm. tetap aja nggak beres. Mhm. Ya. Misalnya nih, kamu makan ayam beli di pasar, sambil makan sambil mikir, sambil ngebatin, aduh pestisida gak ya, aduh ini gak ya, aduh itu ya, Mhm. sehat juga jadi sakit. Ke bawah justru ya, Betul, yang betul, kayak betul, gitu-gitu yang betul. buruk-buruknya. Betul. Jadi lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Memang kalau bisa ya, kalau bisa pakai yang organik ya. Mhm. Nah, kalau organik itu bukan artinya aman juga ke anak kita. Ya. Kenapa? Karena ketika misalnya dia membesarkan ayamnya sebagai organik, tapi kan dia menghindari satu, tapi kan dia pakai yang lain. Mhm. Biasanya itu kan dia pakai herbal. Ya. Contoh untuk jaga ayamnya biar lebih panjang umur, nggak sakit gitu kan. Dikasih misalnya jahe, ramuan gitu kan, jamu. Mhm. Nah, boleh-bolehnya anak kita misalnya alergi nih ke si jamunya. Ya. Jadi ketika makan ayam tersebut bisa bereaksi. Hmm. Jadi saya nggak pernah rekomen spesifik brand yang harus dipakai. Ya. Ya, tetap orang tua yang perlu observasi anaknya cocok gak ini. Paling nggak usah ngeribetin itu deh, itu terlalu ribet banget. Pokoknya gini, mulai dulu bikin kaldu, Mhm. 1. Mulai dulu kasihin fermentasi, 2. Mulai 2 ini aja itu udah make a difference. Ya. Oh, dan sorry, stop UPF. Apa itu, Pak? Itu processed food, Oh. ciki-cikian, Iya, 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 iya. coklat-coklatan gitu kan. Ya itu, stop. Junk food juga ya. Iya, kalau mau makan coklat, coklat yang beneran coklat, bukan rasa coklat. Ngerti ya? Ya, bubuk coklat itu ya. Not necessarily sih, tapi coklat misalnya yang 100% coklat. Hmm. Pahit kan? Iya. Nah, itu coklat. Kalau misalnya kamu beli di minimarket yang Ya, merek ya S, itu. merek Oh. C, merek whatever itu rasa coklat. Rasa coklat itu. Kalau kita ngebahas tentang gluten sama dairy itu kan sering dihindari nih Ya. pada anak dengan autisme dan ADHD untuk kasus ini gitu. Yang terjadi, apa yang terjadi jika anak tetap mengonsumsinya? Yang pertama, gluten itu sifatnya inflamatori. Yes. Jadi inflamatori itu apa sih? Inflamasi, bengkak, luka, ruam. Oh. Contoh misalnya nih kayak kita lecet gitu ya, Ya. terus ada luka. Nah, luka itu kan sebenarnya inflamasi. Mhm. Itu yang bisa kita lihat. Bayangin kalau sekarang lukanya itu di dalam saluran pencernaan. Kalau tadi saya ada sebut tentang Fili yang kata Ya. babat Mhm. itu ya. Kenapa dia dari yang gendut-gendut seperti handuk yang baru dicuci ya, baru kan gemul-gemul gitu kan. Nah, kenapa dia bisa sampai botak dan tirus? Itu karena inflamasinya sudah terlalu parah. Mhm. Ya, sebenarnya tahu inflamasi itu gampang. Salah satunya itu selain dari gangguan tumbuh kembang perilaku dan sebagainya. Ya. Biasanya itu anak itu ada alergi. Ya. Anaknya gampang sakit. Mhm. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita masih mengkonsumsi bukan hanya gluten tapi tepung-tepungan, Mhm. karbo-karboan yang lain ya, itu kita ngasih beban ke saluran pencernaan kita. Ya. Jadi ibaratnya kalau tadi saya pakai analogi jalanan yang rusak ya. Mhm. Kalau udah tahu jalanan banyak bolong-bolong rusak, truk, kontainer suruh stop dong. Mhm. Betul nggak? Kalau misalnya mau lebih ekstrim lagi, mobil motor juga nggak boleh lewat. Mhm. Hanya pejalan kaki atau orang naik sepeda yang bawa bahan baku untuk nambel. Ya. Ya. Nah, kalau kita ambil analogi seperti itu, maka gluten itu ibarat truk sama kontainer, Kakak. Ya, ya. Ya. Nah, jadi yang bahan untuk ininya apa? Yang bahan untuk nambel si jalanan bolong itu adalah si kaldu, Mhm. fermentasi. Itu 2. Oh, ya. Ya. Kalau saya bilang daging, nanti ada yang bilang uang belanja jadi boncos, Bu, gitu kan. Oke. Kaldunya dulu aja. Apalagi lagi tren yang 10.000 di tangan istri yang tepat nih kemarin itu lagi tren tuh lagi naik. Bisa kita sulap. Kita sulap bisa. Aduh ya. Kita ini kalau dari pendapat saya pribadi ya. Iya. Tuhan itu manusia itu pasti ada rezekinya kok. Ya, Ya. pasti udah diatur. Ya. Tapi apa yang menghambat kita untuk jadi lebih dekat? Ya, maksudnya gini, yang menghambat kita tuh apa? Salah satu itu banyak sekali sifat-sifat dari dalam diri kita. Mhm. Ya.
yang menjauhkan kita dari rezeki itu sendiri. Oh, iya. Salah satunya sikap apati. Nanti Mm-mm. jadi ganti topik nih kita ngobrol ya. Sikap apati, Iya. sikap sedih, sikap marah, Mm-mm. ya, suka begibah, suka ngiri sama orang. Kalau misalnya mau rezekinya banyak itu ya. Itu sebenarnya salah satu. Saya kan setiap bulan itu kan saya ada ngajar ya, Iya. ngajar. Saya ada media sosial, Instagram, namanya Gapsite Indonesia juga selain dari website, dan setiap bulan itu saya ada ngadain kelas. Iya. Jadi setiap tanggal 30 saya tuh ngadain kelas tentang gaps. Kelasnya gratis ya. Saya ada pasang syarat perlu jajan. Iya. Ya, kenapa? Karena saya mau maksa. Kalau udah jajan kan barangnya ada di rumah. Nah, mau nggak mau kan dipakai. Tapi Iya. kalau misalnya saya bikin kelasnya gratis, orang cuma mau tahu, akhirnya modul saya itu cuma diebleh-ebleh gitu ya. Terus mungkin juga di copy paste, tapi nggak dijalanin. Jadi saya paksa, perlu jajan. Nah, terus untuk kalau tanggal 31 itu saya bikin untuk yang lebih ke psikisnya. Ya, tanggal 31. Karena apa? Because it's related. Yeah. It's related. Di Dr. Campbell sendiri pun di buku terakhir, dia ada bikin buku juga. Mungkin berapa tahun yang lalu deh. Ada satu chapter itu yang dia bahas tentang mind over body. Ya, kalau saya bercandanya, jangan-jangan Dr. Campbell mengalami spiritual awakening nih ya. tapi memang it's related. Ya, it's related. Badan itu menyimpan ada namanya muscle memory, gitu. Tapi Bu Yuni juga punya buku ya? Saya sih bikin buku sering sih. Iya. Ya. Ada e-booknya, coba ditampilin deh e-booknya deh. Iya. Nah ini nih Bu. Iya. Nah ini kalau ini bukunya tentang apa? Ini tentang pola makan. Pokoknya protokol aja 1, 2, 3-nya harus ngapain. Oh gitu ya. Iya. Bisa nih ntar dicari bukunya ini ya. Ada gratis kok dibagiin. Gratis dibagiin di website gapsdietIndonesia.com. Nah, kalau tadi kita berbicara soal diet gitu ya, selama masa diet itu kan beberapa anak pasti ada yang menolak menu diet. Pasti itu kayak gitu kan. Dan ada juga orang tua yang kesulitan mengatasinya gitu, terutama jika berhadapan dengan anak dengan picky eater. Nah, bagaimana langkah gitu ya sebagai strategi gitu mengatasi hal tersebut? Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang picky eater, maka kita bicara tentang gut dysbiosis, ketidakseimbangan flora dalam saluran pencernaan. Jadi kita makan, kalau saya suka kasih contoh gini, misalnya orang yang banyak makan daging, maka dia di dalam perutnya itu akan cenderung, misalnya ini ada a certain microbiome, certain bakteri, dan bakterinya itu akan berbeda dengan orang yang hanya makan sayuran. Demikian juga orang yang hanya makan junk food. Demikian juga orang yang hanya makan, misalnya masing-masing lah ya. Nah, ketika anak itu ada picky eater, artinya kan dia ada ketidakseimbangan flora dalam microbiome. Yang pertama apa? Kita tambahin dulu bakteri dalam perut dia. Dengan cara apa? Konsumsi fermentasi. Fermentasi itu kan bisa banyak. Cari yang anak suka. Pelan-pelan ya, walaupun ini benar-benar pelan-pelan, kita ngikutin anaknya. Misalnya anaknya kasih yogurt misalnya, tapi yogurt beneran ya, jangan rasa yogurt. Ya. Paham ya, kalau yang ada di luaran itu kebanyakan rasa yogurt. Ya, bisa bikin, cari aja di YouTube cara bikin yogurt, gampang banget ya. Nah, misalnya yogurt deh, atau misalnya anaknya alergi sama susu, pakai yang lain, cuka apel dan sebagainya. Masuk dikit-dikit, nanti begitu bakteri dalam saluran pencernaan itu berubah, pola makan anak akan berubah. Yang tadinya dia nggak suka akan mulai mau coba. Dengan kebiasaan yang baru gitu ya. Contoh misalnya kamu bilang anak hanya mau makan itu ya. Oke, itu-itunya apa? Kalau misalnya anak-anak biasa kan bakso, sosis, nugget gitu kan. Bikin sendiri. Kalau mamanya bilang, saya nggak bisa masak, masakan saya nggak enak. Oke, mungkin yang pertama bisa coba ya. Yang pertama mungkin bisa jajan sama saya. Ada promosi ya. Enggak, tapi bisa belajar cara bikin ya. Yang lebih sehat, versi yang lebih sehat ya. Itu dulu. Buat anak yang kayak misalkan anak autisme dengan usia 5 tahun yang hanya suka kayak makan bakso, sosis, nugget misalkan gitu. Oke, bikin. Berarti bikin orang tuanya. Bikin. Daging ya, blender ya. Dengan atau tanpa telur ya. Misalnya anaknya belum bisa telur, ya skip telur. Dan tolong jangan dikasihin terigu. Ya. Jangan kasih kalau terigu. Misalnya, tapi kan kalau ini nggak nempel, mesti pakai tepung sagu misalnya gitu ya. Bisa kok nempel, tanpa sagu pun nempel. Pakai telur. Kalau telur dia akan cenderung lebih lembek. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau lebih mantap, jangan pakai telur, cuma dagingnya aja.
Oh Ya, iya. terserah mau dikukus, beli wadah yang kaca misalnya gitu kan, dikukus itu kenyal kok. Cuma mungkin Iya. kalau misalnya dibandingin sama yang store Yang bought ya, biasa yang beli ya. di toko, mungkin ada beda sedikit ya. Tapi ya pelan-pelan. Ya. Atau mungkin loh ya, kalau saya itu kan suka ngoplos ya, kalau kata dulu saya punya mbak tuh bilang gini, non sukanya ngoplos gitu ya, karena saya kalau misalnya bikin jus apa semua saya campurin semua gitu ya. Nah, bisa juga awal-awal shiftingnya itu antara nugget mami sama nugget toko di mix. Gitu. Iya, Kan jadi kan dia nggak tahu kan. Iya, nggak Nah, tahu, iya. nanti kan begitu anak lebih nyaman nih. Oh, mami bikin nugget. Oke, aku makan deh gitu kan. Pelan-pelan kita shift, akhirnya jadi nugget yang kita bikin semua. Harus digituin dulu ya. Gitu kan. Di Kan awal. kan emak-emak apalagi terapis mama-mama anak special itu wajib paham ABA. ya salah satunya oplos itu tidak termasuk ABA, tapi maksudnya oplos itu salah satu metode yang bisa dipakai, itu yang saya pakai di rumah juga. Anak saya tuh PR nggak mau makan organ meat. Organ itu kan salah satu staple foodnya GAPS. Ya, jadi misalnya you have to eat your problem. Kalau ada problem dengan liver, then you have to eat liver. Ada problem dengan empedu, makan empedu. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi anak saya tuh nggak suka banget organ meat, hati gitu nggak suka. Yes, gimana? Tak akalin blender, ya. Iya. Sayuran brokoli apa saya blender. Terus saya bikin perkedel. Saya bikin bakso. Tahu nggak dia makan hati? Enggak. Tapi ketika saya misalnya anaknya makan, mami ini kan anak saya itu kalau misalnya dia kemakan hati dia bilang mami it tastes like Saya bilang enggak itu cuma perasaan kamu doang gitu. Kadang-kadang kan suka kerasa kan gitu. Tapi udah oplos aja campur. Pelan-pelan itu ketika gut microbiome anak tersebut sudah lebih beragam, maka dia itu akan lebih nerima kita kasih apa. Dan kalau misalnya fermentasi itu tidak terpaku sama cuka apel aja, enggak. Banyak. Dan tidak ke yogurt aja, banyak. Yang tadi saya sebut itu kan lactoferment. Lactoferment itu fermentasi non dairy. Dari sayuran bisa, dari apa bisa semua. Kimchi pun termasuk lactoferment. Oh iya. Karena kan difermentasi K-pop tapi nggak tahu kimchi fermentasi. Atau misalnya ke restoran Jepang tuh kan ada miso. Iya. Banyak kan di supermarket juga ada miso, ya kan? Ya kalau misalnya miso tutup mata sedikit lah ya kalau misalnya ada yang kemasan karena bikinnya lama. Iya. Ya. Terus natto, tempe termasuk fermentasi. Oh, tempe. Tapi tahu bukan? Oh ya. Tahu bukan fermentasi. Karena dia nggak ditun lama. Tidak difermentasi, ya. Tempe itu boleh. Oncom termasuk fermentasi. Oh iya. Oncom apalagi? Apalagi ya? Tape termasuk fermentasi, tapi tidak diizinkan untuk intro. Tape itu bolehnya di tahap penuh. Gitu. Kalau nggak percaya coba aja banyak makan tape, pasti perutnya kembung. Iya, bergas dengan dia. Nah, sebaliknya gitu Ibu, makanan apa aja yang bermanfaat nih untuk pembentukan otak dan regulasi perilaku untuk anak-anak dengan autisme tadi, dengan ADHD tadi, dan kondisi neurologis itu? Oke, jadi kalau misalnya nyari makanan yang baik untuk otak, ya. Yang pertama kalau dari prinsipnya GAPS itu you have to eat your problem. Kalau kita merasa anak kita ada PR di otaknya, berarti kasih makan otak. Ya. Dan kita perlu tahu otak itu komposisinya apa. Otak itu komposisinya lemak. Otak itu adalah lautan sumsum. Ya, artinya selain otak kita bisa makan sumsum. Happy dong ya. Yang apa sumsum kaki sapi segede-gede gaban itu ya. Itu. Yang dalamnya itu, sumsum itu salah satunya. Ya. Pokoknya sifatnya tuh lemak. Jadi kalau misalnya contoh gini deh, kan suka bilang, oh makan omega 3 gitu kan, ikan itu apa? Omega 3 itu apa? Lemak toh? Iya. Ya udah. Salmon, padahal ikan kembung lebih bagus. Itu kan saya mau ngomong jauh-jauh salmon, ikan kembung lebih sehat. Iya. Jauh-jauh ke salmon juga kan nggak ada di Indonesia. Saya pernah dengar podcastnya siapa? Salmon itu sebenarnya nggak ada di Indonesia, di luar negeri. Nggak ada. Tadi aku ternyata inget cerita yang tadi ayam yang itu, proses perjalanannya aja. Gini, ini mungkin saya akan didemo sama yang importer salmon. Jadi salmon itu sendiri juga kan dia sudah sangat commercialized ya. Iya. Dan untuk yang wild caught salmon itu hanya ada di Norwegia. Iya. Artinya apa? Dingin Kak. Ya, dingin. Terus untuk wild caught salmon sendiri, untuk survival rate setiap tahunnya itu sangat getting lesser. Terlepas dari apa
global warming dan lain sebagainya Ya, dan lain ya, ya. sebagainya gitu ya. Tapi jumlah wild caught salmon, jadi wild caught itu yang ditangkap secara liar, Ya. itu tambah kecil. Sedangkan demand terhadap salmon itu banyak. Ya. Jadi hampir semua salmon yang kamu ketemui itu adalah ternak. Ternak. Saya pernah lihat satu dokumenter film, dia ternak ikan tapi bukan salmon di Filipina ya. Dan itu sangat merusak laut. Ya. Dan ikannya pun menderita. Ikannya pun sakit. Stres. Sakit ya. Jadi mereka tuh bikin tambak di tengah-tengah laut, luar biasa, sebegitu hebatnya manusia ya, sedemikian kreatifnya untuk ngerusak, maksud gue gitu ya. Sedemikian kreatifnya buat ngerusak gitu. Jadi ketika itu bawahnya itu ekosistem laut tuh rusak. Iya. Dan ikan yang ada di dalam tambak itu sendiri pun menderita. Nah, jadi kalau misalnya balik ke salmon ya, tujuan makan salmon tuh apa? Kalau misalnya omega 3, mending cari sumber lain. Bukan artinya saya memusuhi salmon ya. Iya. Kalau misalnya suka sushi mau makan salmon, makan aja. Ya, Tapi silahkan. tapi kalau misalnya tujuannya untuk sehat, yang kamu makan belum tentu sehat. Ya. Sedih ya? Udah kulit mahal, banyak, belum tentu sehat gitu ya. Mendingan ikan kembung ya di peso. Iya, makan tempe. Sama kaldu ya. Nah, kalau tadi orang tua tadi kan suka bingung gitu, mengontrolnya gitu segala macam. Nah, gimana cara monitoring progres anak nih, Bu, selama menjalani GAPS diet itu sendiri gitu? Indikator yang harus diperhatikan apa gitu? Monitoring dalam hal apa? Perilaku, apa makanan atau apa? Boleh coba. Jadi kalau misalnya mau tahu makanan itu cocok apa enggak ya. Misalnya nih, gimana sih? Pertanyaannya agak bisa dijawab dari beberapa. Jadi gini, kalau misalnya mau tahu GAPS diet itu works nggak buat anak saya, ya pertama lihat dulu ada progres nggak. Yang bisa tahu progres itu ya kita atau guru di sekolah. Misalnya dari nggak fokus, akhirnya jadi fokus gitu kan. Terus kalau misalnya mau lihat dari anak saya cocok nggak nih makan ini gitu ya. Nah itu bisa dilihat dari satu, ketika makan ayam ini gitu ya atau sapi ini, anak itu ada ruam nggak. Kalau misalnya kan tadi pertanyakan organik, kalau organik saya bilang organik atau tidak organik, ikut aja anaknya cocoknya yang apa gitu kan. Contoh nih, anaknya kebetulan udah ASD, ada alergi makanan ya. Terus cobain makan ayam, beli di pasar misalnya gitu. Abis makan ayamnya itu dia ruam, artinya dia nggak cocok sama ayamnya. Ada tanda-tanda gitu ya. Ya, atau saya punya klien ya, dia makan sapi lokal ya, itu dia langsung agresif ya. Jadi saya bilang, ya ibu rezeki anak soleh, bu punya anaknya high maintenance, harus makannya yang New Zealand grass fed. Swear ini ada ya, ini ada. Dan tidak semua anak sih, tidak semua anak ya. Tapi kenapa sapi itu bisa memicu perilaku? Salah satunya karena rumput yang dimakan ya itu mengandung glyphosate. Glyphosate itu apa? Google deh. Soalnya kalau saya sebut di sini nanti jadi kontroversi. Ya, glyphosate ya. Jadi bahkan glyphosate itu sudah sampai lari ke tanah, sudah sampai lari ke air masuk ke air tanah. So no matter whatever water you drink itu pasti ada kandungan glyphosate, bukan hanya microplastic. Jadi untuk bisa benar-benar sehat itu sebenarnya ya susah, kita cuma bisa melakukan yang terbaik dari kondisi yang ada. Iya, berarti dari bisa dibilang kalau dari lingkungan dia sendiri gitu ya. Iya. Jadi dari pola ruam atau enggak, perilaku, ada perubahan perilaku enggak, pola tidur. Oh, itu juga masuk ya? Pola tidur. Jadi ada banyak sekali misalnya, Bu, anak saya tuh kalau malam gak mau tidur, kalau misalnya belum jam 10 gak mau tidur, lompat-lompatan dulu segala macam. Oke. Coba ganti dagingnya. Kalau saya biasanya bilang gini, coba masuk protein hewani dari yang paling jarang dikonsumsi. Kalau misalnya ayam, sapi itu masih juta umat lah ya. Mungkin kambing agak jarang. Atau kelinci. Pokoknya selama itu halal, itu thayyib, boleh dicoba. Ya. Karena nanti akan berubah. Tiba-tiba kadang pernah ada satu klien saya, Bu Yuni, kenapa ini anak saya sekarang jam 8 udah tidur? Loh, bukannya bagus. Biasa kan jam 11, jam 10. Ya udah ada perbaikan. Iya. Ya. Terus pola ruam, pola perilaku, pola tidur, yang terakhir pola BAB. Terus kalau misalnya ya qadarullah ada yang kejang, itu juga salah satunya. Dari apa yang dimakan itu bisa memicu. Ada akibatnya gitu ya. Yes, sedih ya.
Sedih loh. Jadi kalau misalkan dilihat apakah pelaksanaan diet ini tuh berlangsung selamanya atau bisa ada fase transisinya itu? Kan tadi kan intro, tahap Ya. penuh, tahap lepas, ya. Kalau misalnya yang paling berat itu di tahap intro, makanya Ya. saya ada memberikan pendampingan, Mhm. ya. Untuk belajar sendiri, jalan sendiri bisa. Ya. Terus kalau misalnya mau ketemu saya online di kelas online itu ada. Tapi ada juga orang tua yang minta didampingi, ya Mhm. itu ada. Jadi kalau misalnya yang paling berat itu di tahap pengenalan, tahap intro, Mhm. didampingi, Iya. ya. Kalau misalnya biasanya Ya, ya, ya. kalau misalnya keluhannya itu sudah agak longgar, agak kendor, dietnya pun agak bubar jalan, Ya. ya. Itu masih oke sih, ya. Itu kan suatu hal yang normal ya, Ya. gitu. Jadi misalnya mau bocor pun nanti kan orang tua kan akan ngeh nih, oh kayaknya anak saya udah perlu diet lagi, balik lagi. Kayak layang-layang aja, tarik ulur aja. Kalau misalnya rasanya lebih perlu, lebih kenceng ya. Mhm. Tapi kalau misalnya contoh nih kita udah mau tahun baru, kita mau lebaran, Iya, kita iya. mau jalan-jalan segala macam, nggak mungkin. Ada sih teng-tengan bawa, tapi kan bocor 1-2 mungkin biasanya masih ada Iya, iya, ya. iya. Tapi begitu balik ke rumah ya udah balik biasa lagi Mhm. ya. Ya karena terus kalau yang paling penting itu makanya saya itu selalu bilang saya itu tidak mengajarkan pola makan. Yang kita lakukan itu adalah perubahan pola hidup ya. Saya kadang-kadang suka dapat orang tua gini, ya udah Bu nggak apa-apa buat anak saya nih pokoknya ayamnya teh organik, misalnya beras pun yang bagus kalau oh gitu ya Bu, iya. Kira-kira kalau misalnya emak bapaknya nggak jaga sehat, terus Ya. emak bapaknya meninggal duluan, tuh anak sama siapa? Iya. Makanya saya punya prinsip lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Mhm. Satu keluarga perlu menjalankannya. Makanya apa yang utama? Kalau misalnya anakmu memang lagi, misalnya anaknya juga lebih dari satu ya, Iya. oke. Yang membutuhkan itu pasti dapat extra attention Iya. ya. Tapi kalau yang namanya kaldu, Mhm. yang namanya fermentasi, kan sekeluarga bisa makan ya. Iya, bisa. Ya udah semuanya ikut. Kalau misalnya 2 itu secara prinsip sudah dijalankan setiap hari, maka mau bocor sebagaimanapun bocor, istilahnya mah nggak parah deh gitu. Iya. Masih Jadi tetap bisa ada. keluarga juga ikut makan kalau kayak gitu ya. Iya, Kan jadi anaknya juga ngerasa terintimidasi. betul. Kenapa mama makan itu, aku makan ini kan gitu. Karena Betul. anak kayak gitu pintar sebenarnya. Pinter. Bisa Kalau nyeletuk kayak gitu betul, kan. kalau tadi kan saya ada ngomong sama kamu, saya meng-coaching anak saya. Ya. Sekarang anak saya udah belajar pattern saya, udah bisa coaching saya dia. Mami, why you like Winnie the Pooh katanya. What do you apa yang dari Winnie the Pooh yang kamu suka? Gitu ya Allah Tuhan. Iya, anak-anak itu pinter. Selama makanya kita jadi orang tua itu yang perlu ya untuk berubah dulu. Iya. Ya, Dimulai paling enggak dari diri sendiri kan. ya. Paling enggak ada mau dulu deh ya. Terus jangan selalu victim mentality gitu loh. Iya kasihan ya gue, udah anak gue begini, uang belanja kurang, terus ini begini terus aja gitu kan, lama-lama tinggal sampai ke bawah gitu. Jangan, kitanya harus coba lihat. Oke, ada kalau bahasa Prancisnya gitu ya, Prancis. Asik. When life give you lemon, make lemonade. Ya, when you make lemonade, sell it. Ya. Iya. Udah dikasih lemon ya, daripada bilang asem nih, gimana asem ini, gimana caranya biar bisa bermanfaat si asem ini. Asam juga kan ada asam punya bagus. Yang bagus tuh kan yang enak itu kan bukan hanya manis, asam juga bisa jadi bagus, bisa jadi enak. Tapi kalau misalkan diet ini dalam jangka panjang gitu, apakah diet ini tuh dapat mempengaruhi kualitas hidup anak hingga dewasa? Bisa. Karena kebiasaan juga itu sendiri. Sekarang gini deh, kamu olahraga ya. Ada bedanya nggak orang yang sudah di umur tertentu dia olahraga, kan banyak ya sekarang ya di medsos juga kan, nenek-nenek umur 60 tahun 70 tahun badannya bagus masih kayak gini, dibanding nenek-nenek pakai tungket begitu kan. Bedanya apa? Satu dijaga, satu tidak dijaga, ya podo aja sama. Kalau misalnya kamu jaga apa yang kamu makan, ya pasti akan ada hasilnya. Investasi jangka panjang. Iya, betul. Berarti ngaruh juga ya. Banget. Apalagi kalau misalkan tadi kan dibilang kalau misalkan ada perubahan di segi makanan kayak bikin sup gitu ya Bu, apa lemak gitu kan, yang dari tadi makanan yang nggak kayak gitu, dari pelan jadi kebiasaan. Justru bisa jadi anaknya kayak mama kok nggak masak yang kayak biasanya kan gitu. Iya. Saya kadang-kadang kalau misalnya pulang udah terlalu capek udah segala macam gitu ya, saya cuma bilang gini,
kita makan sup aja ya Tom. Oke, anaknya oke. Keluarin kaldu dari kulkas Mhm. gitu ya, kaldu panasin kasihin telur jadi egg drop gitu kan. Iya. Terus saya kasihin bakso atau misalnya daging, apapun udah gitu aja. Udah makan supnya 1 mangkok, udah selesai. Oh, gampang, simpel sangat. Ember, yang hidup udah riuh jangan dibikin tambah riuh. Mhm. Tapi kalau kaldu udang itu masuk gak sih, Bu? Karena Kaldu udang, selama anaknya tolerate nggak apa-apa. Berarti ngaruh juga. Bisa ya busetnya gitu. Mhm. Soalnya mama tuh suka stok kaldu udang Mhm. justru. Mhm. Karena dibikin sop enak Mhm gitu kan, mhm gurih mhm kayak gitu. mhm. Berarti bisa ya? Jadi kalau misalnya seafood itu dalam GAPS itu dia masuknya di tahap 3. Nah, jadi tahap 1, 2 itu belum ada seafood. Oh. Kenapa? Karena kan seafood kayaknya belum ada ya laut organik ya. Dulu saya pernah ada lihat satu medsos, satu akun dia jual ikan seafood organik. Saya bilang Masya Allah, dia punya laut sendiri. Tapi kok ada garam organik ya gitu? Nggak ada yang organik, nggak ada. Ada garam Himalaya. Nggak ada garam organik. Adanya tuh sea salt ada, Himalayan ada, Epsom salt ada. Tapi organik tuh nggak ada. Ada yang natural aja gitu. Kadang-kadang teknik marketing itu aneh-aneh. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal garam ya, garam itu salah satu yang perlu diganti. Ya, garam yang perlu diganti itu jadi terus gantinya garam apa? Garamnya itu yang real food. Pokoknya segala sesuatu yang mendekati real food deh. Ya, garam ya udah garam laut. Mau garam gunung terserah. Pokoknya real food. Ya. Emang ada garam gunung, Bu? Ada. Himalayan salt emang kamu kira panennya di mana? Oh. Oke Di pantai. Tahu gak sih kalau ngomong-ngomong soal Himalayan salt ya, aku tuh agak-agak nyolot gitu. Karena aku lebih suka promosiin garam Bali daripada garam Himalaya. Indonesia itu negara khatulistiwa dengan pantai panjang terpanjang di dunia. Ngapain juga kita capek-capek garam nyari sampai ke Pakistan, sampai ke India. Emang yang Himalaya itu dari mana, Pin? Dan itu kan panennya itu kan gak jelas. Sumbernya dari mana? Lebih jelas-jelas udah dari Bali, Gusamba udah selesai. Berarti garam Bali bagus banget ya. Dan yang hindari garam-garam itu yang beli di toko-toko. Kenapa? Karena atau misalnya nih yang beriodium segala macam. Kenapa? Karena garam itu dengan sendirinya dari alam, dari Tuhan ciptain garam ada mineralnya A, B, C, yaitu yang tidak ada mungkin juga kita nggak perlu. Ketika prosesnya itu terlalu lama proses, maka mineral-mineral yang ada di dalamnya itu menjadi hilang. Itu yang menyebabkan kita itu jadi kekurangan mikronutrisi. Nah, ada bedanya antara kita mengkonsumsi tebu dengan mengkonsumsi gula pasir. Kenapa? Karena tebu dari Tuhan kan menciptakan tebu, bukannya gula. Ya udah sama. Pokoknya segala sesuatu yang real food it's okay. Tapi ada nggak kaitanmu antara diet dengan perubahan perilaku tadi itu pada anak dengan autisme, ADHD, dan juga neurologis? Ada dong. Seperti apa? Ya kalau misalnya contoh, kan tadi makanan mempengaruhi gut microbiome-nya. Ya. Gut microbiome-nya itu juga pasti akan mempengaruhi perilakunya. Nah, salah satunya lagi gut leaky gut, misalnya terjadi ketidakseimbangan flora dalam tubuh, dia itu kan akan menyebabkan leaky brain tadi. Itu udah mempengaruhi perilakunya dengan sendirinya. Bisa nggak Bu kalau merubah anak tuh lebih nggak tantrum gitu? Cobain deh GAPS diet. Ya. Cobain deh itu jalanin pakem-pakemnya. Ya, itu ciki-cikian dihindari. Ubi singkong dan sebagainya. Aku kalau misalnya jalan ke salah satu sekolah kebetulan pernah ke yang SLBN berapa gitu. Aku pernah ada apa sih bazar atau apa gitu. Terus ada ke kantinnya, aku cuma gini. Sakit kepala langsung. Mulai dari situ dulu. Ya. Kita ngomong GAPS begini. Oke, prakteknya apa? Coba dulu di sekolahan. Kayak di sekolahan saya. Dari lingkungan mereka sendiri. Betul. Gitu ya. Di sekolahan saya misalnya kan anak-anak kan ada BLK-nya kan, Balai Latihan Kerjanya anak-anak. Apa yang mereka jual? Pernah sekali mereka itu nyediain teh kemasan yang manis kan. Begitu saya tahu ya saya marah. Tapi kan ini bukan buat yang jaga, bukan buat anak ya, buat yang jaga. Saya bilang nggak peduli. Selama itu masih di bawah saya punya. If it's still under my roof, then no one drinking this. Karena juga mereka bisa melihat kan. Ya. Jadi nggak. Bisa keinginan juga mau gitu. Ya kita mulai dari yang kalau misalnya rumah, dari lingkungan rumah di steril dulu. Kalau misalnya dari sekolahan, dari lingkungan sekolah.
Kayak misalnya anak-anak ada yang ulang tahun nih gitu ya. Ya, Ya, tolonglah jangan dikasih yang paket-paketan kayak gitu sesuaikan lah, lah. sesuaikan. Sesuaikan lah ya. Iya. Apa misalnya bikin kue. Mm-mm. Contoh nih kalau Ya. misalnya mau nyontek, saya itu ada di supermarket. Saya kan ada supermarket makanan diet kan. Ya. Jadi salah satunya itu menyediakan muffin, cupcake Mm. itu dari apa? Tepung kacang. Saya pakai tepung kacang mede yang sudah diaktifasi. Nah, itu akan lebih sehat. Ya, betul Nah, pasti. gitu. Atau enggak misalnya mau apalah, bakso lah, sosis ya bikin tanpa gluten itu mungkin kok dan rasanya enak. Ya. Mungkin butuh penyesuaian tapi ya oke kan. Mm-mm. Jika anak sudah menjalankan diet nih Bu, dengan baik sesuai aturan dokter dan ahli gizi gitu, tapi masih ada perilaku yang di luar kendali atau masih menunjukkan reaksi emosi yang kuat atau tantrum tadi gitu, apa yang harus dicek atau dievaluasi gitu? Dibuang. Itu ya? Itu anjurannya dibuang, artinya salah. Bener dong. Iya juga ya. Pertanyaan adalah sesuai anjuran dokter dan Nah, kalau ahli gizi. dokternya udah ngajurin begini, ahli gizinya begini, masih nggak sesuai, masih ada problem, dibuang. Ngapain capek-capek? Oh iya bener juga, bener juga. Iya. Oh, mau tahu Udah. kenapa? Iya, kenapa? Karena tidak semua pola makan yang dianjurkan, Iya. tidak semua protokol yang disarankan itu memperbaiki leaky gut. Ya, yang mereka lakukan itu boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Kadang-kadang Pak, itu miris Pak ya. Mulai ngegas nih gue ya. Karena banyak sekali ya protokol. Oke, misalnya kita bicara gluten free, casein free, sugar free. That one still okay. Untuk yang belum pernah diet. Jadi kalau saya suka bilang itu kayak misalnya dari titik 0 yang tidak pernah diet ketika melakukan gluten free, sugar free, casein free, maka dia akan lihat progres gitu kan. Sampai satu titik klimaks then it stop. No more progress. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu hanya eliminasi diet. Kamu mengeliminasi sugar, mengeliminasi gluten, mengeliminasi casein. Tapi kamu tidak memperbaiki leaky gut-nya yang menjadi sumber masalahnya. Ingat GAPS, gut and psychology, gut and physiology. So you have to take care the gut. If you don't take care the gut, ya sudah. Nggak beres-beres masalahnya. Ya. Nah, sekarang ada yang tarik nafas dulu. Karena itu bikin emosi naik turun. Oh ya ini Ibu, jadi udah selain dari gluten free, sugar free, casein free, hari Senin boleh makan nasi karena orang Indonesia nggak bisa lepas nasi kan ya. Oke. Senin nasi merah, Selasa nasi coklat, Rabu nasi hitam, Kamis dan seterusnya. 7 days a week, every day different type of rice. Ya. Dan every day different type of oil. Monday nasi minyak sawit, Selasa sunflower oil dan seterusnya. Terus datang dong ya. Dan ini bukan satu orang yang ke saya. Saya bilang, "Oh gitu ya, Bu. Hasilnya gimana, Bu?" Kalau hasilnya bagus, Ibu nggak nyari saya lagi sih, cuma gituin aja. Kita lihat dari hasil progresnya aja, selesai. Maka tadi dibuang tadi ya Bu? Dibuang. Nggak nyangka dia saya jawabnya dibuang. Iya benar. Pertanyaannya itu ahli gizi dan dokter, berarti ada yang salah di situ. Iya. Dan ada lagi dannya, ya. Kebanyakan dari mereka itu ngasih suplemen segabrek. Kalau dalam GAPS itu ya, kunci dari keberhasilannya, kunci dari progres itu ada di pola makan, bukan dari suplemen. Suplemen kita ada nggak ada. Seberapa banyak suplemen yang dipakai? Kalau kamu angel, bandel, ya suplemennya makin banyak. Tapi kalau misalnya untuk yang utama, ya paling kita pakai apa? Probiotik. Probiotik ini pun bisa dihemat. Minum fermentasi, hemat beli suplemen probiotik. Ya, paling apa lagi? Enzim pencernaan. Dan enzim pencernaan ini ya kita lihat ya, masing-masing anak kebutuhnya apa. Gitu kan. Terus paling apa? Paling minyak ikan. 3. Minyak ikan itu mengandung A, D, E, dan K. Tuh saya emang ngajarinnya yang hemat. 1. Tapi minyak ikan ya, minyak ikan cod, bukan cuma fish oil. Kadang-kadang fish oil itu dia bukan dari sumber yang kredibel juga kan, bukan sumber yang baik. Bu Yuni sebagai seorang praktisi nih. Yes. Terapi alternatif apa yang paling efektif untuk anak berkebutuhan khusus? Bisa sharing ke moms di jadi rumah. Gini, moms di rumah. Moms ya. Jadi yang paling mudah untuk dilakukan itu pasti makan ya. Jadi terus selain dari makan itu
ada PR ke badan. Jadi anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang itu mereka punya problem PR dalam badannya itu kebanyakan dari refleks primitifnya. Jadi refleks primitifnya perlu distimulasi, ya. Makanya promosi dikit. Ya. Kalau misalnya di Malika itu kita punya metode yang memang melaksanakan itu setiap harinya, Oh, iya. yang menstimulasi refleks primitifnya. Mm. Kenapa? Contoh ya, kalau misalnya kita berdasarkan dari DSM-5, ya. DSM-5 itu salah satu ciri anak apa ya, autis istilahnya, Ya. suka tantrum. Ya. Nah, sekarang tantrum itu karena apa? Bisa jadi karena dia belum bisa menyampaikan apa yang dia mau, ada Ya. hambatan secara verbal, Ya. ya. Saya suka kasih contoh gini, kamu tangannya saya ikat, kakinya saya ikat, mulutnya saya tutup, terus kamu kepengen sesuatu, kamu gitu kan, marah-marah doang kan. Itu kan kalau orang nggak ngerti jadi anggapnya tantrum. Iya. Padahal kan memang nggak bisa nyampein. Ya, Ya. betul. Nah, terus jalan jinjit itu sekarang dimasukin ke dalam DSM itu sebagai salah satu ciri dari gangguan. Ya. Sedangkan jinjit itu karena apa? Karena refleks primitifnya itu tidak seimbang, belum terstimulasi dengan belum all rounded lah gitu, Ya, ya. masih aktif ya. Jadi ketika kita menstimulasi refleks primitifnya, si jinjitnya ini akan hilang. Ya. Terus kalau misalnya anak jinjit emang kenapa? Anak jinjit itu biasanya rigid. Anak jinjit itu biasanya itu jadi gerasa-gerusu. Nah, kan sebenarnya kan kalau misalnya kita stimulasi si refleks primitifnya ini lebih itu kan. Iya. Nah, ada yang menarik. Kemarin Iya, saya betul. disampaikan sama kepala sekolah dan ada salah satu konsultan sekolahan juga. Ada yang datang ke Malika katanya. Ketika akreditasi ya. Oh iya pasti. Ya akreditasi. Dia bilang, "Ini sekolah SLB ya?" Ya, kenapa? Kok kayaknya dari tadi nggak ada yang jerit ya? Oh, gitu. Ya. Nggak ada yang jerit. Jadi kalau misalnya ada anak yang jerit, yang saya tegur itu bukan tapi saya tegur tuh gurunya. Kenapa? Ya, kalau misalnya memang ada yang itu, misalnya ada bocor makan tapi disesuaikan atau misalnya bagi kita itu. Tapi yang utama itu kenapa karena mencoba mengincorporate terapi ke dalam kegiatan sehari-hari. Gitu salah satunya. Ibu masuk ke segmen pesan dan saran gitu ya. Bagaimana menerapkan GAPS diet itu untuk anak yang sekolah atau daycare? Lalu bagaimana koordinasi dengan pihak sekolahnya gitu, Bu? Ya, ajakin ngobrol. Koordinasi dengan Ya gurunya. gimana? Itu pertanyaan yang baik, tapi bukan untuk saya. Karena saya tidak in charge untuk ngurus apa yang boleh dijual di kantin. Tapi dia bisa jadi contoh nih, Bu, kalau Iya. guru-guru SLB kalau di kantin mereka tuh masih ada yang ciki-ciki gitu ya, Bu, Kalau ya? kemarin saya kebetulan ada visit ke salah satu sekolah itu, saya bawain bibit kombucha. Saya bilang dibikin, jual, taruh di kantin. Oh iya. Karena itu fermentasi dapat, ya kan, untuk jajanan segala macam. Terus kayak misalnya yang apa, ya butuh proses sih ya. Kalau nanya saya itu sebenarnya susah karena saya kan tidak saya bisa melakukan itu di sekolah saya di Malika. Saya bisa koordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru. Itu pun saya agak susah misalnya bilang, "Mami, untuk bekal tidak boleh ya bawa yang coklat-coklat," itu agak susah. Iya, susah. Ya. Tapi paling enggak nggak boleh di itu ya gitu. Itu mereka udah itu. Terus kadang-kadang kalau misalnya ulang tahun atau segala macam, ya udah nyanyi-nyanyi aja, main-main gitu kan. Misalnya ya masih kecolongan, tapi paling enggak kalau misalnya itu kan skalanya lebih besar. Jadi mungkin harus benar-benar diskusi ke whoever in charge. Yes, pasti itu. Iya. Terakhir nih Bu Yuni, tips untuk orang tua yang ingin mencoba GAPS diet tapi merasa kewalahan dengan banyaknya informasi. Pasti masuk semua tuh. Kalau pasti orang tua kan pengen yang terbaik. Website. Gitu. Ya. So far di Indonesia itu praktisi GAPS itu baru beberapa. Ya, belum banyak. Tapi ketika ngetik GAPS Diet Indonesia pasti muncul muka saya. Ya, dan saya pun ngasih informasi itu bisa diakses gratis. Ya. Ada kelas juga bisa diikutin gitu kan. Jadi kalau misalnya dengar dari teman, dari grup, boleh nggak? Boleh aja. Tapi itu kan masih sifatnya hearsay kan, you hear and you say. Ya, untuk mengkonfirmasi kebenarannya bisa mungkin ikut salah satu kelas saya suatu hari. Kebetulan tanggal 30 besok Oktober ini ya. Temanya itu tentang how you start a GAPS diet. Mulai dari protokol. Step 1-nya dijelasin.
Luar biasa keren banget podcast kali ini, keren. Makasih Bu Yuni udah datang ke Jakdistik di podcast Selaras ini. Kayak ini Sama-sama, thank you for having me. karena banyak banget pelajaran yang kita ambil, ternyata makan itu sepengaruh itu sebenarnya. Yes. Tuh kita lihat ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Yuni sudah Sama-sama. datang Terima ke kasih juga. podcast Selaras. Terima kasih juga Sobat Selaras sudah menyaksikan podcast Selaras pada kali ini dengan topik mengupas gaps diet, peran diet khusus pada anak berkebutuhan khusus dengan narasumber yang luar biasa yaitu Ibu Dr. Honoris Causa M. Yuni Raharja. Kepada Sobat Selaras, jangan lupa terus saksikan podcast-podcast Selaras di episode-episode lainnya. Karena banget luar biasa kerennya narasumber-narasumber yang datang di podcast Selaras. Dari studio Jakdistik lantai 2 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, saya Fadli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.